Shalom. Saya menyapa jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Manado dan juga Bapak Ibu jemaat seluruh Kalam Kudus se-Indonesia. Kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk beribadah secara online. Secara khusus kami juga bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh Sinode Kalam Kudus, di mana Gereja Kalam Kudus Manado menjadi host dalam kebaktian umum online Sinode. Kita berharap setiap kita yang dapat mengikuti ibadah pada hari ini boleh mendapatkan berkat dan mengeratkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ibadah kita pada hari ini kita dapat memberikan persembahan syukur, dan persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer di unit masing-masing sesuai dengan arahan gereja atau majelis setempat. Khusus untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Manado, Bapak Ibu dapat mentransfer di layar yang tertera di layar kaca Bapak Ibu, atau dapat memberikan persembahan dengan cara langsung membawa ke kantor gereja pada setiap hari kerja, yaitu pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pada setiap pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 petang. Kita berharap melalui persembahan yang Bapak Ibu berikan sungguh-sungguh dapat memberkati gereja dan semakin banyak orang. Kemudian warta yang kedua adalah berita sukacita. Ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Agustus. Saya akan bacakan. Yang pertama adalah Ibu Yolanda Mahalari, tepatnya pada tanggal 3 Agustus. Kemudian Ibu Lim Hueling tanggal 4 Agustus. Dan Saudari Agustina Clara Mandahari tanggal 8. Bapak Johan pada tanggal 9 Agustus. Dan Ibu Destrina Kanaba pada tanggal 9 Agustus. Kiranya dengan bertambahnya usia, Bapak Ibu semakin bertambah cinta dan kesetiaan mengikut Tuhan. Selanjutnya, atas nama hamba Tuhan, Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Manado menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Karyanto Gunawan selaku Ketua Sinode yang sudah melayani sebagai pengkhotbah pada hari ini. Tuhan yang akan memberkati pelayanan Bapak Karyanto secara pribadi, keluarga maupun pelayanan sebagai Ketua Sinode. Kemudian ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada Vokal Grup Soli Deo Gloria, anggota jemaat pria Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Dan yang ketiga kepada My Symphony, Bapak David Mulyawan dari Los Angeles dan Michelle Yovita Utama dari Bekasi. Kiranya segala kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah warta gereja pada hari ini. Selamat beribadah dan mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri.
Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita sekalian di dalam ibadah ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita sampai di dalam ibadah hari ini, sudah sepatutnya kita menaikkan syukur, memuliakan Tuhan, karena kasih setianya yang berlimpah, yang menyertai kita sebagai umat dan anak-anak-Nya. Untuk itu muliakanlah Tuhan di atas seluruh. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa. Katakan sama-sama, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami menaikkan puji dan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang terus menyertai kehidupan kami, yang begitu nyata bagi kami, baik yang mampu kami alami dan kami rasakan, maupun yang tidak terlihat. Tapi kami percaya pertolongan-Mu terus menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan sekali lagi di dalam ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyelidiki setiap hati kami, pikiran kami. Dan ampunilah kami jikalau Engkau dapati hati kami yang selalu menjauh dari Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini ya Tuhan, kami kembali mendapatkan pemulihan dan pengampunan daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Dengarlah nats Alkitab yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-66 ayat 1 dan 2. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mari kita memuliakan Dia, menyembah Dia. Segala kebesaran-Nya layak dipuji dan disembah.
Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita boleh berikan salam kiri kanan kita di rumah, setiap kerabat, saudara kita, dimanapun kita beribadah. Mari kita boleh berjabat tangan, memberikan kata shalom bagi saudara-saudara kita. Mari kita menyembah Tuhan, datang menyembah Raja yang mulia, mulia bagi Allah. Menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, yang bertata di surga penuh mulia. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk yang berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berdirangan. Penerusan mulia baginya. Bait yang kedua. Dalam anaknya jadi penerusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapuskan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berdirangan. Menghadap Allah di antara anaknya, dapat penebusan mulia baginya. Masih dengan sikap tetap berdiri, mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Secara bersama-sama, perlahan-lahan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Karyanto Gunawan selaku Ketua Sinode kita. Bertepatan pada tanggal 2 Agustus, Pendeta Karyanto memiliki jadwal khotbah di Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Dan pada hari ini, sebelum kita memasuki khotbah, kita akan bersama-sama diiringi dan dilayani oleh vokal grup Gereja Kristen Kalam Kudus Manado, vokal grup Soli Deo Gloria yang akan mengantar kita memasuki firman Tuhan. Kami persilakan vokal grup Soli Deo Gloria.
dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Marilah yang letih Dan berbeban berat, ku kan beri kelegaan. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Hari Minggu, jemaat yang Tuhan kasihi, selamat kita beribadah bersama keluarga atau handai taulan di rumah masing-masing atau dimanapun saudara-saudara saat ini sedang berada. Kita terus berdoa agar di dalam segala situasi damai sejahtera Kristus boleh menguasai hati pikiran kita. Hari ini tema kita adalah transformasi rohani dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama membaca kitab suci dan merenungkannya. Kami menghampiri Dikau ya Allah, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, dengan hati yang sujud menyembah di bawah tumpuan kaki-Mu. Saat ini bersama-sama dengan keluarga atau handai taulan di tempat kami masing-masing, kami ingin beribadah kepada Dikau yang Maha Kudus. Kami mempersembahkan syukur atas rahmat dan belas kasihan-Mu yang dengan kasih setia-Mu terus memelihara kami. Ya Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagaimana janji firman-Mu, di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Tuhan, kami akan membaca kitab suci, belajar dan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus menyapa kami. Anugerahkanlah kepada kami telinga seorang murid yang haus mengerti kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, nama yang terindah di atas segala nama. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat 2. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, kitab Roma terdiri dari 16 pasal. Oleh para ahli Alkitab, dikatakan bahwa kitab Roma yang terdiri dari 16 pasal itu dapat dibagi atas dua bagian yang besar. Bagian pertama, pasal 1 sampai pasal 11, dan bagian yang kedua, pasal 12 sampai pasal 16. Bagian pertama dengan bagian kedua dihubungkan dengan kata karena itu. Nah, saya ingin coba menjelaskan struktur kalimat dari dua bagian kitab Roma ini. Kita mungkin sering mendengar ada orang tua yang menasehati keponakannya atau anaknya sendiri dengan kalimat seperti ini. Papa mamamu kerja banting tulang supaya kamu bisa sekolah dengan baik. Karena itu kamu harus rajin belajar. Jadi struktur kalimat yang digunakan oleh Paulus kurang lebih seperti yang saya contohkan tadi. Kita bisa bertanya sekarang ketika Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Karena apa? Jawabnya, karena kemurahan Allah. Tapi bukankah kemurahan Allah itu begitu banyak, tidak terbilang jumlahnya? Kalau hari ini saya bisa bernafas, bisa menghirup oksigen dengan bebas, tidak perlu memakai tabung oksigen, bukankah itu sebuah kemurahan Allah? Tentu saja saya tidak bermaksud ingin mengatakan bahwa jikalau ada seorang anak Tuhan yang saat ini sedang menggunakan tabung oksigen, maka dia bukanlah seorang yang mengalami kemurahan Allah. Bukan seperti itu. Contoh yang lain, jikalau hari ini saya masih bisa mempunyai pekerjaan, bisa menafkahi keluarga saya, bukankah ini sebuah kemurahan Allah? Tentu saja saya tidak bermaksud mengatakan bahwa jikalau ada anak Tuhan yang sedang mengalami PHK, tidak mempunyai pekerjaan, maka dia bukan seorang yang mengalami kemurahan Tuhan. Bukan seperti itu maksud saya. Saya sengaja memberikan contoh-contoh tadi untuk menunjukkan kepada kita bahwa kemurahan Allah tidak bisa hanya diukur dengan hal-hal jasmania lahiriah. Kalau begitu, kemurahan Allah yang mana yang Paulus maksudkan? Apa yang Paulus bicarakan di pasal 1 sampai pasal 11? Kalau kita membaca dengan teliti di bagian pertama kitab Roma, Paulus membicarakan siapakah itu seorang manusia, bagaimanakah keadaan manusia di hadapan Allah, dan apa yang Allah lakukan bagi manusia melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Saya ingin memberikan beberapa contoh di sini. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, Paulus berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Paulus tidak berkata hanya sebagian orang. Paulus tidak berkata hanya beberapa orang yang telah berbuat dosa. Paulus berkata karena semua orang telah berbuat dosa. Dan di dalam ayat 24 dikatakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia. Kita dibenarkan bukan karena kita menjalankan syariat agama kita. Kita dibenarkan bukan karena saya adalah orang yang paling banyak memberikan persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan di gereja saya.
Saya dibenarkan bukan karena saya banyak beramal bagi orang-orang yang kekurangan. Kita dibenarkan karena kasih karunia. Lalu dikatakan dengan cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Apakah keselamatan itu barang murahan? Tidak. Cuma-cuma oleh karena kita tidak mungkin untuk membayarnya. Itulah sebabnya dikatakan oleh Paulus, kita dibenarkan semata-mata karena anugerah Allah, oleh kasih karunia Allah, di dalam penebusan oleh Yesus Kristus. Nabi Yesaya berkata, segala kesalehan kita seperti kain kotor. Bukan sebagian kesalehan kita, bukan hanya beberapa kesalehan kita, tapi semua kesalehan kita. Apa yang kita anggap sebagai sebuah kesalehan di hadapan Allah, Yesaya berkata, sesungguhnya di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, itu tidak lebih tidak kurang hanya seperti kain kotor. Di dalam Roma pasal 6 dikatakan ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas sekali saudara sekalian, upah dari dosa, akibat dari dosa adalah binasa yang kekal. Tetapi di dalam karunia Allah, melalui Yesus Kristus Tuhan kita, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, sampai di sini saudara-saudara sekalian, saya ingin merangkum apa yang Paulus ingin sampaikan di dalam bagian pertama, yaitu Roma pasal 1 sampai pasalnya 11. Ada beberapa transformasi yang dialami oleh setiap manusia yang beriman kepada Yesus Kristus. Yang saya katakan transformasi dari hidup lamanya menjadi hidup barunya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang, saya garis bawahi di sini, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Saudara-saudara, ingatkah kita ketika Tuhan berdialog dengan Adam dan Hawa di Taman Eden? Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah dari pohon-pohon yang ada di taman ini boleh engkau makan. Tetapi yang ada di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan sekali-sekali engkau makan. Karena pada waktu engkau makan, engkau akan mati. Pastilah engkau mati. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tapi apa yang kita perhatikan di sini, pada waktu Adam dan Hawa makan buah yang dilarang itu, dia tidak mati secara fisik. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melawan kehendak Tuhan, melanggar apa yang Tuhan perintahkan, kerohanian Adam dan Hawa mati pada saat itu juga. Hubungan Adam dan Hawa dengan Allah sang penciptanya terputus pada waktu itu. Nah, saudara, kita bisa lihat apa yang dikatakan Paulus di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Di dalam ayat 3 Paulus berkata, sebenarnya dahulu kami juga sama seperti kalian. Ya, kami juga mati. Di sini kita bisa jelas sekali mendapatkan pengertian ini, bahwa orang-orang yang berdosa, maka kerohaniannya mati di hadapan Allah. Paulus tidak berkata orang-orang itu pingsan. Paulus berkata mereka mati. Kami juga dulu sama seperti kalian. Kami mati di hadapan Allah. Sampai di sini coba kita bayangkan ya. Kalau ada teman kita yang meninggal, jasadnya terbujur kaku di peti jenazah. Lalu sebagai teman dekatnya kita tahu bahwa semasa hidup teman kita ini suka sekali dengan bakmi tertentu ya, yang paling enak di kota itu. Maka kita sebagai teman kemudian membelikan bakmi itu, lalu kita bawa bakmi itu di tepi peti jenazahnya. Ya, lalu kita berbisik, ayo sahabat ya, aku membawakan kepadamu bakmi ya, yang engkau paling suka ya, kegemaranmu. Saya yakin jenazah itu tidak akan bereaksi ya. Kalau jenazah itu bereaksi, pasti semua orang lari ya kan.
Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dikatakan kita dahulu itu mati. Mati secara rohani artinya kita tidak mungkin memberikan respon yang positif, respon yang tepat terhadap hal-hal rohani. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami transformasi yang pertama, yaitu bahwa dahulu kerohanian kita mati, sekarang kita hidup. Kita bisa berespon yang positif terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, transformasi yang dialami oleh orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus adalah dari hidup lama menjadi hidup barunya. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan di sini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara perhatikan kenapa ada kata dibenarkan. Oleh karena status orang yang berdosa di hadapan Allah itu adalah bersalah. Mereka adalah terdakwa. Kita adalah orang-orang yang terhukum di hadapan Allah. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan. Status hukum kita sekarang menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dahulu kita ini bersalah. Kita adalah terdakwa. Kita adalah orang-orang yang terhukum. Sekarang kita mengalami transformasi di dalam Yesus Kristus. Kita dibenarkan. Lalu firman Tuhan berkata begini, Paulus berkata, kita hidup dalam damai sejahtera. Kenapa ada kata damai sejahtera? Oleh karena orang-orang yang berdosa di hadapan Allah statusnya adalah seteru Allah. Orang-orang yang berdosa di hadapan Allah yang Maha Kudus statusnya adalah musuh Allah. Di dalam Yesus Kristus kita diperdamaikan kembali. Roma 5 ayat 1 ini penting sekali. Martin Luther berkata, jatuh bangunnya gereja dan warganya terletak pada penghayatan terhadap doktrin pembenaran. Yang ketiga, saudara sekalian, transformasi yang dialami oleh setiap orang percaya dari hidup lamanya menjadi hidup barunya adalah di dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Paulus berkata begini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi transformasi yang ketiga yang saya ingin sampaikan pada kita pada hari ini adalah, dahulu kita semua adalah hamba dosa. Kita tidak berdaya, kita diperintah, kita terbelenggu oleh dosa. Tapi sekarang kita menjadi orang yang merdeka. Kita adalah hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus. Dengan cara lain, Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Transformasi supranatural yang dialami oleh setiap orang yang beriman pada Yesus Kristus. Transformasi yang paling mendasar di dalam kerohanian setiap orang percaya. Dahulu kita mati di hadapan Allah, sekarang kita hidup. Dahulu status kita adalah orang-orang yang bersalah. Kita adalah terdakwa di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang terhukum di hadapan Allah. Sekarang kita dibenarkan. Dahulu status kita adalah seteru Allah, kita adalah musuh Allah. Sekarang kita telah berdamai dengan Allah. Dahulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus. Setelah di bagian pertama Paulus menjelaskan siapakah manusia itu, bagaimana keadaan manusia di hadapan Allah, dan apa yang Allah kerjakan bagi manusia di dalam Yesus Kristus, yaitu bagaimana Allah mentransformasi kehidupan rohani kita dari mati jadi hidup, dari bersalah menjadi dibenarkan, dari seorang seteru Allah diperdamaikan dengan Allah, dari seorang hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Sekarang Paulus beralih kepada bagian yang kedua yang dikaitkan dengan kata karena itu.
Bagi setiap orang yang telah mengalami kemurahan Allah yang disebutkan Paulus di bagian pertama itu, sekarang Paulus memberikan nasihatnya supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah ibadahmu yang reasonable, yang masuk di akal, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, urusan ibadah itu bukan urusan 1-2 jam di gereja pada hari Minggu. Urusan ibadah itu adalah urusan mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Sekali lagi, ibadah yang sejati itu bukan urusan 1-2 jam di gereja pada hari Minggu. Tapi ini urusan gaya hidup kita di segala kesempatan kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan di Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi mempersembahkan binatang yang telah disembelih, binatang yang telah mati untuk Tuhan. Di sini Paulus memberikan satu konsep yang baru, bahwa kita tidak menyembelih binatang, kita tidak mempersembahkan binatang yang telah mati, tetapi kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini, mempersembahkan kehidupan kita ini. Jadi apa artinya? Jikalau seorang ibu bangun pagi-pagi, jam 4:30 pagi, dia mempersiapkan sarapan untuk suami, untuk anak-anaknya, pergi ke kantor atau pergi ke sekolah, dan dia mengerjakan itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, mendedikasikan hidupnya sebagai seorang ibu Kristen demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dia sedang beribadah. Kalau seorang guru keluar dari rumahnya jam 6 pagi, lalu mulai jam 7 pagi dia berdiri di depan kelasnya sampai jam 3 sore mengajar murid-murid yang ada di kelas itu, dan jikalau dia melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dia sedang beribadah. Jadi di sini Paulus memberikan sebuah konsep yang baru bagi kita sekalian, bahwa dapur, bengkel, kolam renang bagi seorang atlet renang, kantor, sekolah, itu adalah altar kita, di mana kita mempersembahkan kehidupan kita bagi Tuhan sebagai ibadah kita. Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Sekali lagi, kemurahan yang mana? Kemurahan yang Paulus jelaskan di bagian pertama tadi. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Setelah kita mengalami transformasi supranatural yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, sekarang Paulus ingin kita mengalami transformasi yang nampak keluar, yaitu sebagai orang-orang yang telah diperbaharui di dalam sikap perilaku kita ketika kita berada di kelas, ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di kolam renang, ketika kita berada di supermarket, ketika kita berada di gedung bioskop. Itu adalah ibadah kita. Dan jikalau kita memahami hal seperti ini, maka dimanapun kita berada, perilaku kita tidak akan berbeda ketika kita sedang berada di gereja. Ada banyak orang ketika di gereja, dia tampil sebagai seorang yang santun, yang terhormat, yang disegani. Tapi ketika dia berhadapan dengan pekerja-pekerjanya di pabriknya, ketika dia berhadapan dengan orang lain di dalam dunia bisnisnya, perilakunya berbeda sekali. Di dalam ayat 1 ini Paulus berkata, dimanapun kita berada, ketika kita melakukan apa saja sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Allah, biarlah itu boleh menjadi sebuah ibadah kita. Yang kedua, Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagi setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah orang yang telah mengalami kemurahan Allah, Paulus memberikan pesannya yang kedua.
agar dia tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dia mengalami pembaharuan di dalam budi pekertinya. Pembaharuan budi pekerti ini tentu tidak bisa lepas dari firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang ingin mengalami pembaharuan di dalam budinya, dia harus memiliki relasi dengan Yesus Kristus dan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bahasa Inggris, ayat ini berkata begini, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds." Jadi di sini ada permainan kata yang indah sekali, be conformed dan be transformed. Kalau kita perhatikan di sepanjang sejarah, orang-orang Kristen bisa dibagi atas dua bagian besar. Yang pertama adalah orang-orang Kristen yang selalu konform dengan dunia ini. Orang-orang Kristen yang selalu berupaya menyesuaikan diri dengan dunia ini. Kelompok yang kedua adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang selalu mengalami transformasi, yang selalu mengalami pembaharuan, perubahan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, termasuk yang mana? Apakah termasuk bagian orang yang pertama yang selalu berusaha untuk konform dengan dunia ini, yang selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan dunia ini? Ataukah kita adalah anak-anak Tuhan yang telah mengalami kemurahan Allah, yang selalu mengalami transformasi, yang selalu mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita? Paulus berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Kata berubahlah di situ digunakan kata metamorfose. Tetapi bermetamorfoselah kamu. Ketika Paulus menggunakan kata metamorfose, jelas sekali arti perubahan di sini tidak semakin hari semakin buruk. Tapi perubahan yang dimaksudkan Paulus adalah semakin hari semakin indah. Seperti sebuah kupu-kupu dari telur menjadi larva, di larva menjadi pupa, kemudian menjadi makhluk dewasa, ya, adult, ya. Butterfly, kupu-kupu yang indah, yang menawan. Itulah yang diharapkan oleh Paulus bagi setiap kita yang telah mengalami transformasi rohani kita, ya, yang dikerjakan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus. Saya ingin mengakhiri dengan apa yang diucapkan oleh Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche adalah seorang profesor ahli filologi dari Jerman. Ayahnya adalah seorang pendeta, tetapi di dalam perjalanan hidup Nietzsche, di kemudian hari dia menjadi seorang yang paling keras mengkritik gereja-gereja Tuhan di Eropa dan khususnya di Jerman. Salah satu kalimat yang keras sekali yang ditujukan kepada orang-orang Kristen adalah seperti ini. Orang-orang Kristen harus menunjukkan kepada saya bahwa mereka telah ditebus sebelum saya akan percaya kepada penebus mereka. Jadi ini kalimat keras sekali yang lahir dari seorang yang menyaksikan bagaimana perilaku orang-orang Kristen yang menyebut mereka telah ditebus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengalami pembaharuan, yang telah ditebus. Orang-orang Kristen harus menunjukkan kepada saya bahwa mereka itu telah ditebus. Artinya Nietzsche ingin orang-orang yang menyebut dirinya telah ditebus itu berubah. Ada buktinya bahwa mereka itu telah ditebus. Barulah Nietzsche berkata, saya akan percaya kepada penebus mereka itu. Ini sebuah tantangan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang selama ini mengakui bahwa kita telah mengalami kemurahan Allah. Kita telah lahir baru. Dan biarlah kelahiran baru itu boleh diekspresikan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah bersama-sama belajar dari kitab suci. Kini bantulah kami, agar kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga yang menyimpannya dalam hati kami, dan yang melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena hanya dengan melakukan firman-Mu lah,
kami dapat disebut sebagai yang berbahagia adanya. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami di dalam pergumulan kehidupan kami masing-masing. Biarlah Engkau hadir, menopang kami, menyertai kami, menuntun perjalanan kehidupan kami. Dari waktu ke waktu, kami semakin hari semakin serupa dengan Dikau. Kami rindu kehidupan kami dimanapun kami berada sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengarlah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus Puji nama Tuhan, bersyukur untuk persembahan pujian yang boleh dibawakan oleh Mas Simfoni
atas nama Bapak David Mulyawan dari Los Angeles dan vokal dari Ibu Michelle Yovita Utama dari Bekasi yang boleh memberkati lewat pujian di dalam kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkah. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Bahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala kitanya. Bahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala kitanya, yang menyukai segala kitanya, yang menyukai segala kitanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersama dengan seluruh umat Tuhan yang telah bersama-sama beribadah. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya setiap firman yang telah kami terima boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami dapat mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan hidup bagi Engkau dimanapun kami berada. Kami boleh berperan di dalam keluarga kami sebagai orang tua, sebagai anak, atau apapun peran kami di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Satu kerinduan kami, setiap kami boleh menjadi alat kasih Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Sungguh-sungguh Tuhan Yesus dapat ditinggikan dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu, Pendeta Karyanto yang sudah melayani firman Tuhan, yang sudah dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Memberkati hamba-Mu di dalam seluruh kehidupan dan pelayanannya. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga bersama-sama berdoa menyerahkan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang sampai pada hari ini masih harus beribadah di rumah secara online.
Kiranya setiap kami tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sehingga setiap ibadah yang kami lakukan boleh memperkenankan hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja yang sudah mulai membuka pintu gereja mereka. Ada jemaat Tuhan yang mulai datang beribadah. Kami juga tetap berdoa kiranya setiap gereja, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah Tuhan, kiranya mereka semua di dalam perlindungan Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka juga boleh memenuhi protokol kesehatan, sehingga tidak menambah panjang deretan kasus COVID-19. Mohon anugerah Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa Indonesia, merindukan supaya COVID-19 ini segera selesai. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para ahli yang terus berupaya untuk bekerja menemukan antivirus COVID-19. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat segera menemukan vaksin, sehingga kami boleh menyaksikan karya Tuhan melalui orang-orang yang dapat memberi hidup mereka, yang dapat berperan dengan ilmu yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai tenaga medis. Biarlah mereka di dalam perlindungan Tuhan, dan oleh hikmat Tuhan terus bekerja dan melayani masyarakat yang saat ini telah terinfeksi virus corona. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga menaungi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Mohon anugerah Tuhan, kiranya mereka diberikan kekuatan, kesabaran, bahkan kiranya mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan, sampai akhirnya mereka boleh mengalami pemulihan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk pemerintah dan bangsa kami. Biarlah dengan hikmat yang daripada Tuhan juga, mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang dapat membawa bangsa Indonesia boleh keluar dari berbagai krisis. Berikan hikmat kepada masyarakat Indonesia untuk dapat berperan serta mendukung seluruh program demi kebaikan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang selalu ada bagi kami, mendengar setiap seru dan doa kami. Kami saat ini bersyukur juga untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kiranya kasih setia Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan mereka, melalui kehidupan mereka yang sungguh-sungguh dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena Tuhan telah melawat mereka. Mungkin ada yang sakit, mereka telah dipulihkan. Kiranya hikmat daripada Tuhan tetap ada pada mereka, bahkan bagi kami semua, untuk dapat hidup bijaksana, menghidupi apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang bergumul dengan perekonomian mereka. Kiranya anugerah Tuhan semakin berlimpah. Berikan kesabaran, berikan ketekunan bagi kami untuk terus bekerja dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Allah selalu tersedia bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami datang membawa seluruh kehidupan kami hanya bagi Engkau. Kami saat ini mengingat dan mendoakan untuk Papa dari Penginjil Yuda. Kami mohon juga belas kasihan-Mu. Kiranya ada kekuatan ekstra bagi keluarga, bagi istri, bagi anak-anak yang terus merawat Papa terkasih. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, Papa boleh mengalami pemulihan. Keluarga boleh bersyukur,
untuk apa yang Tuhan nyatakan bagi Papa terkasih. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang saat ini juga sedang bergumul. Walaupun kami tidak mengenal mereka, tetapi kami berdoa. Kiranya kasih Tuhan yang akan menjangkau mereka. Melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka boleh mengalami sentuhan kasih dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir dari doa kami mempersembahkan kehidupan kami. Kiranya hidup kami senantiasa boleh menjadi persembahan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika juga setiap persembahan yang kami kumpulkan, kiranya dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di akhir dari ibadah kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita pujikan doksologi, puji Allah Bapa, Putra, dan puji Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap kita damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, minggu ini kita telah bersama-sama mengikuti ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Warta gereja minggu ini yang pertama, atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Gereja Kalam Kudus Manado yang telah melayani kita di ibadah minggu ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan terus menyertai Gereja Kalam Kudus Manado. Yang kedua, pertemuan cross. Diingatkan bagi Bapak Ibu Saudara, para leaders untuk tetap terhubung dengan anggota cross-nya. Bapak Ibu, di tengah situasi yang tidak memungkinkan saat ini, cross menjadi ujung tombak pertumbuhan pemuritan kita. Jadi mari bersama-sama kita kembali digiatkan, kita kembali bersama-sama terhubung satu dengan yang lain. Untuk kita boleh saling dikuatkan, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Untuk itu diharapkan untuk setiap cross leader tetap terhubung dengan anggota cross-nya. Dan ketiga, ibadah minggu depan kita masih akan melakukan secara online yang akan dilayani oleh GKKK Surakarta. Kita akan persiapkan hati kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah ini. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, persembahan bagi pekerjaan Tuhan dapat Bapak Ibu Saudara transfer ke rekening gereja
atau men-scan QR code rekening gereja kita atau membawa persembahan tersebut secara langsung ke rumah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.